Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi di pelajaran matematika. Di pelajaran matematika ini akan membahas mengenai aritmatika dan geometri yang kemarin kita sempat bahas. Nah, ini ada bagian yang menurut Pak Ridwan itu levelnya agak tinggi. Sebelumnya kalian sudah membahas mengenai barisan umum, aritmatika, dan geometri. Di aritmatika kalian membahas mencari yang pertama suku ke n atau suku ke berapa yang ternyata soal. Kemudian yang kedua kalian di sini mencari suku pertama dari suatu barisan. Kemudian yang ketiga ini kalian mencari bedanya. Kenapa dicari beda? Karena kalau di aritmatika itu ingat ya, penjumlahan atau pengurangan. Kemudian ada juga di geometri. Kalian di sini udah mencoba mencari contohnya, ada suku ke berapa pada geometri. Kemudian rasio, kalau di geometri itu ada rasio. Lalu di yang ketiga contoh soalnya adalah mencari suku pertama. Nah, kalau geometri diingat dia bentuknya perkalian. Selain mencari suku ke n, kemudian beda dan rasio, di geometri dan aritmatika juga ada yang disebut dengan SN. Nah, aritmatika ada SN-nya, geometri ada SN-nya. SN itu apa sih, Pak? Jadi SN itu adalah, kita tulis dulu pakai pulpen. SN adalah jumlah suku sebanyak n. Jadi SN itu adalah jumlah suku sebanyak n. Mungkin kalau kalian ingat kemarin kalian udah pernah ngerjakan soal, ada contoh soal yang atau latihan soal yang tentukan jumlah 13 suku pada barisan berikut. Nah, jadi sebenarnya bisa menggunakan ini atau manual. Karena kemarin kalian belum mengenal materi ini atau belum dijelaskan, jadi kalian boleh ke manual, itu nggak salah. Tapi di sini Pak Rito mau ngasih tahu, sebenarnya matematika itu membantu kalian ketika menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, sama ketika ada soal seperti itu kalian bisa langsung masukkan ke dalam rumusannya, ya. Nah, kita bahas lanjut. Yang pertama aritmatika. Di sini ada rumus SN ya. SN sama dengan N per 2, buka kurung 2 dikali A. A itu ingat ya, masih kayak yang pertama. A itu adalah suku pertama. Kemudian N dikurang 1 kali B. B itu beda, N itu yang ditanya. Misalkan tentukan suku ke-10. Tentukan jumlah ke-10 suku pada barisan berikut. Berarti S10, 10 per 2, 2 dikali suku pertamanya misalkan 1, 1 ditambah 10 kurang 1, misalkan bedanya 2. 2 tutup kurung. Ada juga dari soal ini, dari rumusan awal ini yang dasar dirubah menjadi sebuah rumusan cepat atau kesimpulan. Tapi di sini kalian yang harus ketahui adalah N per 2-nya sama kayak atas. U1-nya kalian harus tahu atau si A. Nah, UN ini di soal itu harus dikasih tahu. Kalau memang ini sudah lengkap, kalian bisa gunakan cara ini juga. Sekarang kita coba ya. Di sini contoh soal. Ada barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Dari barisan bilangan di atas, tentukan jumlah barisan bilangan berikut. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini, kalian bisa menghitung manual dengan cara ditambah. Benar? Oke, sekarang kita buktikan kalau yang manual. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. 3 tambah 7 10, 9 tambah 11 20, 20 tambah yang tadi 10 jadi 30, 30 tambah 5 35, 35 tambah 13 48 ya, totalnya 48. Ini kalau kalian manual. Sekarang kalau kita coba pakai rumus yang di atas. Karena di sini ada 6 suku ya, 1 2 3 4 5 6. Berarti S-nya S6. Kita coba ya. S6 sama dengan 6 per 2, 2 dikali A-nya berapa? A-nya itu 3 ya. Terus kemudian ditambah N-nya itu 6 dikurang 1, bedanya berapa? 3 ke 5, 5 ke 7, bedanya itu adalah 2 ya. Oke, berarti bedanya 2, tutup kurung. 6 bagi 2 nanti aja dikerjakannya, yang di dalam kurung dulu ya. 2 kali 3, 6 ditambah 6 kurang 1, 5 ya. 5 kali 2. Kenapa yang ini? Karena perkalian terlebih dahulu yang dikerjakan dibanding penjumlahan. 6 per 2, 6 ditambah 5 kali 2, 10, benar.
6/2, 6 bagi 2. Oh nih, Pareto menyarankan kalian pecahan ininya dikerjakannya belakangan saja ya. 6 tambah 10, 16. Baru di sini kalian bisa coret 2 dengan 16. 16 bagi 2 berapa? 8 ya. Nah, 6 dikali 8 hasilnya 48. Bagaimana hasilnya? Sama. Kalian bisa manual, kalian bisa pakai gunakan cara. Tapi Pak Ridwan lebih memilih kalian biasakan menggunakan cara. Kenapa? Karena nanti kalau yang ditanyanya itu lebih dari 6, misalkan tentukan jumlah 13 suku berikutnya, atau tentukan jumlah 13 suku pada barisan berikut ini. Kalau 13, kalau 15, kalau 20. Kalau kalian mau manual boleh, tapi memakan waktu. Saran Pak Ridwan lebih baik menggunakan rumus ini, karena rumus ini bisa dipakai dengan lebih efisien waktunya. Oke. Nah, di sini penjelasan mengenai SN, yaitu jumlah suku sebanyak N. Berikutnya, Pak Ridwan coba menjelaskan mengenai geometri. Rumus geometri ini adalah SN sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N. R-nya ya di bawah, N-nya di atas dipangkatkan, tutup kurung, per 1 dikurang R. Nah, yang bawah ini ngikutin yang atasnya aja. Kalau yang atasnya 1 kurang R, pasti bawahnya 1 kurang R. Cuma bedanya yang atas itu menggunakan pangkat. Rumus ini digunakan jika rasio lebih apa ini? Lebih kecil atau lebih sedikit dari 1. Rumus yang bawah, A buka kurung, R-nya dipangkatkan N dikurang 1 per R-nya dikurang 1 seperti yang di atas. Nah, bedanya ini sama ini kebalik ya. Kalau yang ini R-nya di belakang, kalau ini R-nya di depan. Bawahnya ngikutin yang atasnya. Nah, rumus yang bawah ini digunakan jika R-nya lebih besar dari 1. Pak, kenapa bisa beda? Di sini kenapa dibalik? Jadi untuk menghindari hasilnya negatif. Nah, di sini makanya ada keterangan jika R-nya lebih dari 1 berarti R-nya positif. Maka ketika angka positif dipangkatkan terus dikurang 1, kemungkinan akan positif hasilnya. Jika R kurang dari 1 itu kan bisa 0, bisa negatif, bisa negatif dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di sini negatifnya dipangkatkan positif, negatifnya dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya positif. Pada saat positif nanti dikurang bisa kemungkinan negatif. Ya. Jadi mengikuti R-nya. R-nya lebih besar atau lebih kecil dari 1. Nah, berikutnya ini ada contohnya. Di contoh soal ini ada angka 1, 2, 4, 8, 16, 32. Dari barisan bilangan tersebut tentukan jumlah barisan bilangan tersebut. Jumlah. Kalau jumlah berarti SN. Ini juga ya kalau jumlah SN. Tapi ketika yang ditanya tentukan suku ke-7 berarti UN. Bisa bedain ya, tentukan suku ke-12 berarti pakainya UN. UN, SN dia berbeda. Tergantung soal mintanya apa. Lanjut. Nah, sekarang dari soal ini dia minta tentukan jumlah barisan bilangan tersebut. Ada berapa nih, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Kalian mau jumlah manual juga boleh. Kita buktikan sama. Kita jumlah manual dulu. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Agak mencong nih. Dah. 2 tambah 8 10, 4 tambah 16 20, jadi 30. 30 sama 32. 62 sama 1 63. Sekarang kita coba masukkan ke rumus ini. Sebelum masukkan, R-nya berapa kira-kira? 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1 dikali berapa biar jadi 2? Kali 2. 2 kali berapa biar jadi 4? Kali 2. 4 biar jadi 8 kali 2. Berarti rasionya tepat 2. Jika R-nya 2, kita menggunakan rumus yang bawah atau yang atas? Pakai yang bawah karena R lebih besar dari 1. Masukin langsung. S6 sama dengan A-nya berapa? A-nya itu suku pertama 1. Terus kemudian dibuka kurung, rasionya 2 pangkat 6 dikurang 1. Satunya di bawah ya. Kemudian per 2 kurang 1. Nah, berikutnya 1, 2 pangkat 6. Kalau Pareto nyari pangkat itu biasanya dipecah. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa?
8 kali 8 hasilnya 64. Jadi ya benar ya, 64 ya. Jadi sekarang masukkan 64 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, kalau ini kan jadi positif ya. Andai kalau R-nya itu yang di belakang, kemungkinan negatif. Makanya ngikutin rumusan geometrinya. Lanjut, 64 kurang 1. Berapa? 63 per 1. 1 kali 63, 63. 63 bagi 1, 1. Salah, 63 bagi 1, 63. Dah, hasilnya 63. Yang manual juga 63. Jadi di sini ada dua cara yang biasa dilakukan, bisa manual sama menggunakan cara. Manual boleh kalau misalkan mungkin yang ditanyakan sedikit di bawah 10, kalian bisa menghitung. Tapi jika ditanyakannya itu lebih dari 10, bahkan lebih dari 15, saran Parito menggunakan rumus. Jadi lebih baik sebenarnya dari dua materi sekarang, lebih baik menggunakan rumus yang sudah ada agar mengefisienkan waktu ketika mengerjakan soal. Baik, penjelasannya sampai sini. Ini adalah materi lanjutan dari yang barisan umum, tapi kenapa dipisah? Karena biar kalian mengerti dulu apa unsur-unsur yang digunakan, baru kita masuk ke materi ini. Baik, sampai sini. Jika ada yang tanyakan, bisa langsung tanyakan di WA grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.